Kembali lagi di Mindref, dan di video kali ini kami akan membahas mengenai salah satu tablet keluaran Apple, yaitu iPad Air 5. iPad Air 5 ini dirilis pada tahun 2022 dan posisi dari iPad Air 5 ini berada di tengah-tengah antara iPad Pro dengan iPad yang biasa. Sebelum kami membahas mengenai iPad Air 5 ini, kita lihat dulu kelengkapannya. Di dalam boxnya ada panduan penggunanya, kemudian ada kepala chargernya yang memiliki daya 20 watt serta kabelnya yang dari Type-C ke Type-C. Dan biasanya kalau di dalam panduan penggunanya itu ada dapat stiker Apple-nya ya. Desain dari iPad Air 5 ini pada bodi materialnya menggunakan material aluminium. Aluminium di sekeliling bodi iPad Air 5 ini, dan kita lihat di bagian atasnya ini ada speaker, mikrofon, serta Touch ID. Kanannya ini ada tombol volume dan magnet untuk Apple Pencil-nya. Lalu di bagian bawah ada USB Type-C dan speaker juga, dan di bagian kirinya kosong, polos gitu ya. Lalu kita lihat pada bagian belakangnya ada kamera 12 megapiksel, ada mikrofon, logo Apple, dan ada tulisan iPad Air, dan ini pin konektor untuk Magic Keyboard-nya. Untuk layar dari iPad Air 5 ini, layarnya berukuran 10,9 inch dengan Liquid Retina display beresolusi 1680 x 2340 pixel dan kecerahannya hingga 500 nits. Namun yang disayangkan adalah refresh rate-nya itu belum 120 Hz. Sayangnya masih 60 Hz. Andaikan sudah 120 Hz, maka pengalaman menggunakan iPad Air 5 ini mungkin bisa lebih menyenangkan. Lalu kita bicara performanya. Nah, di sini yang menarik. Performa dari iPad Air 5 ini cukup kencang. Chipsetnya menggunakan chipset M1. Chipset yang cukup kencang dari Apple tahun lalu. Iya, tahun lalu. Kenapa? Karena tahun ini Apple sudah menggunakan chipset M2 atau M2. Namun bukan berarti chipset ini pelan, karena M1 ini masih cukup kencang. RAM-nya ini 8 GB dan internal storage-nya ada dua pilihan, yaitu 64 GB dan 256 GB. Sayangnya tidak ada opsi 128 ya, 128 GB. Andaikan ada opsi 128 GB, mungkin itu bisa jadi opsi yang menarik. Untuk performanya, saya tes dengan menggunakan Antutu Benchmark 9 dan didapatkan skor hingga 1 jutaan skornya. Lalu di Geekbench 6, skornya itu di 2000-an untuk single core dan 5000-an untuk multi core. Jadi secara performa, iPad Air ini masih sangat kencang sekali dengan chipset M1 ini. Lalu untuk baterainya, kalau dari yang saya cari-cari ya di internet ya, baterainya ini sekitar 8000-an mAh. Dan untuk pengecasannya ini menggunakan charger 20 watt, dan untuk USB-nya dia dari Type-C ke Type-C. Jadi iPad Air ini sudah menggunakan Type-C, tidak menggunakan Lightning lagi. Kemudian untuk kameranya, kamera dari iPad Air 5 ini menggunakan resolusi 12 megapiksel. Ya sebenarnya sih cukup-cukup aja ya, karena saya pribadi juga jarang menggunakan kamera ini untuk foto maupun untuk membuat video. Ya, tapi untuk sebuah tablet diberikan kamera, ya itu bisa jadi opsi tambahan.
Kemudian kamera depannya resolusinya juga sama di 12 megapiksel. Saya lebih sering menggunakan kamera depan ini karena biasanya saya menggunakan iPad ini untuk meeting online. Jadi secara resolusi cukup aja, namun untuk fungsionalnya lebih baik karena kalau misalkan teman-teman beli iPad untuk meeting ya, ada kamera depannya ini yang beresolusi 12 megapiksel. Ya, untuk kualitas gambarnya ya cukup aja lah ya, nggak bisa dibilang yang bagus-bagus banget, apalagi untuk sebuah kamera depan. iPad Air 5 ini waktu awal dirilis harganya itu sekitar 11 jutaan. Kalau untuk sekarang mungkin teman-teman bisa lihat di marketplace untuk iPad Air 5 yang garansinya resmi itu mungkin ada di sekitar 8-9 jutaan. Ya, jadi ada garansi resmi, ada juga yang distributor. Kalau yang resmi itu mungkin sekitar 8-9 jutaan ya, tergantung variannya. Kalau misalkan varian yang 256 GB mungkin bisa lebih mahal lagi. Kebetulan punya saya ini yang 64 GB, jadi di kisaran 8-9 jutaan. Overall, kalau teman-teman ingin memiliki sebuah tablet iPad dari Apple ini, namun dirasa iPad Pro agak terlalu mahal, ya iPad Air 5 ini bisa menjadi jawabannya. Chipsetnya cukup kencang, bukan cukup kencang lagi, bahkan sangat kencang. Meskipun memang refresh rate-nya hanya 60 Hz, namun untuk sebuah iPad ini tidak menjadi masalah sih. Apalagi kalau misalkan teman-teman menggunakan iPad ini untuk nonton gitu ya, atau untuk internet, baca-baca berita gitu ya, maka iPad Air 5 ini bisa cocok bagi teman-teman. Ya teman-teman semua, dan terima kasih telah menonton.